Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk selanjutnya mari kita bahas proses unsteady state yang terjadi pada CV. Kalau pada video-video sebelumnya kita membahas proses steady state, nah sekarang kita membahas proses unsteady state. Nah, apa arti proses unsteady state? Ya. Jadi proses unsteady state itu berarti ada perubahan yang terjadi pada kontrol volume, baik itu massa maupun energinya. Ya, jadi di sini kita anggap atau dengan menganggap sistem atau CV ini mengalami proses unsteady state, berarti kita menganggap bahwa pada CV ini akan terjadi perubahan massa maupun perubahan energi. Ya, nah, di sini contohnya ini pasti akan ada terjadi perubahan massa. Jadi pada gambar ini kita lihat ada massa yang masuk, tidak ada massa yang keluar. Ya, dengan adanya massa yang masuk, maka kontrol volume di sini akan mengalami penambahan massa. Jadi CV ini mengalami perubahan massa. Kemudian pada gambar berikutnya di sini ada kerja yang masuk, di sini juga ada kerja elektrik yang masuk. Nah, di sini akan terjadi pada CV akan terjadi perubahan energi. Ya, perubahan energi. Nah, itulah pengertian dari proses unsteady state. Ya, berbeda dengan proses steady state yang menyatakan bahwa pada CV itu tidak terjadi perubahan massa dan perubahan energi. Nah, untuk persamaan neraca massanya, ya, seperti video-video sebelumnya bahwa persamaan neracanya adalah seperti ini. Jadi total massa yang masuk ke CV dikurangi total massa yang keluar dari CV itu sama dengan perubahan yang terjadi, perubahan kandungan massa yang terjadi pada CV. Ya, kemudian kalau kita tulis secara matematis, maka sigma M-in dikurangi sigma M-out sama dengan delta M CV. Ini adalah perubahan kandungan massa yang terjadi pada CV. Ya, terjadi. Jadi itu, nah kemudian kalau dijabarkan, ya, perubahan massa yang terjadi pada CV, yaitu adalah massa akhir dari CV dikurangi massa awal dari CV. Itulah yang disebut dengan perubahan massa yang terjadi pada CV. Nah, kemudian kita bahas neraca energinya. Ya. Persamaannya hampir sama atau hukumnya, bunyi dari hukumnya itu hampir sama, yaitu total energi yang masuk ke CV dikurangi total energi yang keluar dari CV sama dengan perubahan energi yang terjadi pada CV. Ya. Nah, kemudian secara matematis ini persamaannya
Ya. Nah, kemudian kalau kita jabarkan, itu persamaannya akan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah total energi yang masuk dikurangi total energi yang keluar sama dengan perubahan energi yang terjadi pada CV. Nah, untuk menyederhanakan persamaan ini, ya, mencoret atau menghilangkan suku-suku ini, bisa dibantu dengan gambar skema seperti penjelasan sebelum-sebelumnya. Jika pada gambar skema itu tidak ada key yang masuk, maka ini bisa dicoret. Ya. Jika ada W yang masuk, maka ini tidak bisa dicoret, suku W-nya di sini, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Ya, untuk menyederhanakan persamaan ini, caranya adalah seperti itu, dengan bantuan gambar skema. Pada gambar skema kita lihat apakah ada suku-suku yang tercantum pada persamaan. Kalau tidak ada, maka bisa dicoret. Ya, seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya. Nah, mengenai penjabaran perubahan energi yang terjadi pada CV, persamaannya bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. Bahwa perubahan energi pada CV itu sama dengan perubahan total energi, ya, pada akhir dari CV dikurangi dengan total energi pada kondisi awal dari CV. Ya, jadi perubahan energi yang terjadi pada CV itu adalah total energi yang dimiliki pada keadaan akhir dari CV dikurangi total energi yang dimiliki pada awal dari CV. Itulah perubahan energi yang terjadi pada CV. Nah, kemudian untuk total energinya dari CV itu terdiri dari energi dalam, energi kinetik, dan energi potensial. Nah, untuk energi dalamnya atau U besar, itu persamaannya adalah M kali U kecil. U kecil ini adalah energi dalam jenis. Kemudian untuk energi kinetiknya itu sama dengan massa kali kecepatan dikuadratkan dibagi 2. Atau setengah kali massa kali V kuadrat. Kemudian untuk energi potensialnya itu adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi itu, ya. Nah, untuk melakukan penyederhanaan pada perubahan energi yang terjadi pada CV, juga kita lihat dari idealisasi, ya, yang ditentukan. Ya. Apakah energi kinetiknya itu 0? Apakah energi potensialnya itu 0? Ya, kalau 0 bisa dicoret. Jadi itu cara melakukan penyederhanaan untuk perubahan energi yang terjadi pada CV. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.